Kembali lagi bersama saya Esti Rudolf. Bersama-sama kita akan belajar firman Tuhan, bahkan di tengah badai sekalipun. Minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dari Amsal 25 ayat 2-6 dan Ibrani 13 ayat 7-17. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bicara soal pemimpin, biasanya kita langsung menunjuk kepada satu orang yang berada di suatu pemerintahan atau perusahaan swasta atau lingkup yang paling kecil, yaitu kepala rumah tangga. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan bukan hanya soal pemimpin yang memerintah, tetapi juga soal masyarakat yang dipimpinnya. Firman Tuhan dari Amsal berkata bahwa kemuliaan raja ialah menyelidiki sesuatu, dan tahtanya kokoh bila orang fasik disingkirkan. Sedangkan di Ibrani menegaskan jemaat harus tunduk dan mendukung pemimpin secara benar. Artinya, kepemimpinan yang benar bukan hanya soal pribadi sang pemimpin, tapi juga bagaimana kontribusi orang-orang di sekitarnya. Ada relasi yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin. Sekarang kita akan masuk kepada apa yang sebaiknya dilakukan, baik itu pemimpin atau kita yang dipimpin. Kita masuk ke tanggung jawab pemimpin yang tertulis di Amsal 25 ayat 2-6. Yang pertama, menyelidiki kebenaran. Seorang pemimpin dipanggil menggali hikmat Allah, bukan sekedar mengambil keputusan secara asal-asalan, sehingga keputusan yang diambil benar-benar untuk kepentingan orang banyak yang dipimpinnya. Kedua, mempunyai hati yang dalam dan sulit diselami. Seorang pemimpin harus berhati-hati, tidak gegabah, sebab setiap keputusan yang diambil itu menyangkut hidup banyak orang. Yang ketiga, murni seperti perak yang dimurnikan. Seorang pemimpin harus membersihkan diri dari kepentingan pribadi, korupsi, dan pengaruh orang fasik yang akan mempengaruhi kebijakan yang penting. Keempat, kerendahan hati. Jangan membanggakan diri di hadapan raja. Artinya, seorang pemimpin jangan mencari hormat, tetapi tetaplah melayani dengan tulus. Saudaraku, banyak pemimpin di negeri ini jatuh bukan karena kurang pintar, tapi dikarenakan hidupnya tidak murni. Ada kepentingan, kerakusan, dan ketidakjujuran. Ada sanga atau kotoran yang merusak. Contohnya, banyak kasus korupsi, penyalahgunaan jabatan, pemimpin rohani yang mengejar popularitas, dan banyak lagi seperti yang sering kita dengar dan lihat di kehidupan nyata sehari-hari. Selanjutnya kita masuk kepada apa yang dimaksud tanggung jawab masyarakat atau jemaat yang tertulis di Ibrani 13 ayat 7-17. Pertama, menghargai pemimpin yang benar. Kita sebisa mungkin harusnya mengingat teladan pemimpin yang benar. Contohlah bagaimana iman mereka selama hidup. Mereka tidak hanya mengkritik, tetapi kita lihat bagaimana buah hidup mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, taat dan tunduk dengan bijak. Bukan hanya tunduk dan taat membabi buta, tapi tunduk dalam kebenaran supaya pemimpin bisa melayani dengan sukacita. Ketiga, jangan menyesatkan pemimpin. Kalau jemaat atau masyarakat selalu memuji tanpa kritis, pemimpin bisa masuk dan merasa benar sendiri, atau secara sadar atau tidak sadar membuat keputusan yang salah. Keempat, berani mengkoreksi dengan kasih. Diamnya orang baik memberi ruang bagi orang pintar tapi licik. Orang bijak hanya menasihatkan, sementara orang yang licik mengambil semua kesempatan. Saudaraku, kita melihat ada fenomena yang cukup aneh di masyarakat kita Indonesia, yaitu kalau cinta pemimpin berlebihan, kalau benci pun berlebihan. Masyarakat sering terlalu mengagungkan pemimpin. Kalau pemimpin salah, tetap dibenarkan. Kalau datang terlambat, dianggap wajar. Orang-orang baik terlalu diam. Akhirnya yang bersuara hanya orang licik dengan kepentingan yang akhirnya menguasai semua. Masyarakat yang cepat kecewa kalau janji pemimpin tidak segera dipenuhi, padahal perubahan besar butuh proses yang panjang dan tidak instan. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, yaitu keseimbangan pemimpin dan masyarakat dalam Kristus. Pemimpin dipanggil hidup murni dan rendah hati. Masyarakat dipanggil aktif mendukung, kritis dengan kasih, dan tidak diam terhadap kesalahan.
Kristus adalah pusat. Dialah Gembala Agung, teladan kepemimpinan yang sempurna. Akhirnya, bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita? Bagi pemimpin, baik itu pemimpin rohani, masyarakat atau keluarga, hiduplah murni, adil, dan rendah hati. Jangan hanya mencari kehormatan, tetapi jadilah pelayan yang melayani dengan segenap hati. Bagi jemaat, masyarakat, jangan hanya menuntut pemimpin, tapi dukung dengan doa, sikap taat, sekaligus berani mengingatkan dengan kasih bila mereka salah. Bagi kita semua, jadilah pribadi yang tidak hanya diam, tetapi ikut aktif menjaga kebenaran. Jangan biarkan orang licik mengambil kesempatan hanya karena orang baik memilih bungkam. Kesimpulannya, kepemimpinan yang sehat lahir dari pemimpin yang benar dan masyarakat yang bijak. Kalau salah satunya rusak, maka keduanya ikut jatuh. Akhirnya, mari kita tidak hanya menuding pemimpin. Kita ada kesalahan, kita pun harus berani bertanya, sudahkah kita menjadi masyarakat yang mendukung dalam kebenaran? Jadi saudaraku, Yesus Kristus adalah pemimpin sejati yang tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Mari kita meneladaninya dalam memimpin dan dipimpin. Amin.